Michael sendiri pergi ke ruang operator dan tak sengaja melihat Sarah berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sehingga ia langsung pergi ke dalam lorong dan meminta agar tidak menyentuh sipir itu sedikit pun, yang jika sipir itu disentuh, maka siapapun orangnya akan menerima akibatnya yang entah apanya dari akibatnya itu. Secure the perimeter. Attention. Si truk membawa Burau ke tempat yang mencurigakan. Burau mencoba untuk menanyakan apakah adiknya benar-benar berada di sana, dan ketika si truk menghilang dari pandangan, tiba-tiba Burau tentu menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada si truk ini, siapa orang yang menyuruhnya, dibayar berapa. Namun bukannya menjawab, truk tetap diam dengan sebatang pipa besi di tangannya dan Why? ya, Burau dengan mudah menghabisi truk saat itu juga. Dan ketika Burau mengulang kembali pertanyaan yang tadi, si truk keburu mati, meninggalkan misteri tentang siapa orang yang menyuruhnya. Tanpa menghiraukan apa yang Michael katakan, T-Bag terus saja melakukan apa yang dia inginkan, termasuk sedikit demi sedikit mengikis mental si sipir agar dia tidak menjadi ancaman bagi mereka. Bahkan ketika sipir itu memohon agar tidak diapa-apakan, T-Bag terus saja menyerang mentalnya dengan membabi buta, di mana si sipir mulai merasakan ketakutan ketika Sukri meninggalkannya berdua saja dengan si mesum bejat, gila, dan psikopat ini. Mula-mula T-Bag mengambil dompet milik si sipir dan melihat apa saja isi di dalamnya. Dan ketika melihat seorang gadis, tentu T-Bag langsung mengancam dengan akan pergi menemui si anak ketika sudah bebas dari penjara. Tentu hal itu benar-benar akan ia lakukan jika sipir tersebut membocorkan rahasia pelariannya. Prom? Kedatangan Abruzzi membuat T-Bag menjadi merod, atau dalam istilah bahasa Indonesianya ketakutan, sehingga menarik diri dan tidak jadi mengganggu si sipir. Bahkan ketika Abruzzi ikut masuk ke dalam lorong, beliau sudah menyiapkan satu anak buahnya untuk mengawasi T-Bag, karena jika tidak, maka T-Bag akan kembali semena-mena terhadap si sipir yang sudah Michael wanti-wanti agar tidak disakiti. Sesampainya di tempat Supri, Abruzzi mulai ikut membantu melubangi dinding dengan saling bergantian ketika Supri merasa lelah, hingga pada akhirnya semua titik yang harus dilubangi selesai dengan begitu cepat hingga mereka langsung membobok dinding tersebut saat itu juga. Nick dan Veronica pergi ke Washington untuk mencari di mana si penelpon berada, dan sesampainya di Washington, mereka melihat sebuah berita terkait kerusuhan yang terjadi di penjara Fox River, yang memang kepergian mereka salah satunya adalah akibat dari kerusuhan yang sedang terjadi. Namun tanpa memperdulikan hal itu, Nick dan Veronica lebih memilih untuk melanjutkan investigasinya, mencari siapa identitas dari si penelpon. Tidak hanya Veronica saja yang melihat berita, lupanya Junior juga tampak antusias dengan berita tersebut. Bahkan ketika akan pergi bersama ibu dan ayah tirinya, Junior memilih untuk menonton berita terlebih dahulu, yang karena mereka harus segera pergi, si ibu dengan tegas menyuruh agar Junior segera bersiap, bahkan sampai mematikan televisi. Tentu hal itu membuat Junior marah, bahkan sampai menyeret nama ayah tirinya yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. If that's all right with you, Leave me out of this. I am leaving you out of it. Leave me alone! Get off me! Stop it!
spot, boy. Sudah mah jauh-jauh ke Washington, Veronica malah dibuat kecewa lantaran si penelpon menggunakan telepon umum yang tak lama telepon di depan mereka berdering yang ternyata adalah panggilan yang memang dikhususkan untuk mereka berdua. Veronica yang mengangkat panggilan itu mulai merasa tak nyaman dengan Nick yang langsung membawanya pergi karena si penelpon tahu betul identitas mereka berdua dan mengancam akan menghabisinya jika mereka tidak menghentikan usahanya untuk membebaskan Burau. As of now, both of you are dead. Michael sendiri pergi merangkak untuk bisa segera sampai ke ruang perawatan. Yang bertepatan dengan itu, si gubernur bersama pengawalnya juga datang ke lapas untuk melihat kondisi saat ini. Sehingga Henry yang melihat hal tersebut meminta Bellick agar tetap diam karena dia sendiri yang akan berbicara dengan si gubernur. Governor, appreciate you coming. Just cut the crap, Warden, and tell me where my daughter is. Sarah mulai kesulitan ketika para napi mulai menggila. Ruangannya diberi asap agar Sarah tidak melakukan perlawanan. Sempat tertangkap oleh salah satu napi, Sarah berhasil lolos dengan pisau kaca buatannya. Yang tak lama, Michael akhirnya sampai dan mengajak Sarah untuk segera pergi dari sana. Gotcha. Michael mengajak Sarah untuk merangkak di langit ruang perawatan. Namun di tengah pelariannya itu, para napi yang sudah menyadari jika Sarah menghilang tentu menyimpulkan jika saat ini Sarah berada di langit-langit. Dan setelah lama mencari, para napi itu tak sengaja mendengar sebuah percakapan tepat ketika Sarah dan Michael beristirahat. Dan ketika salah satu napi akan naik, Michael langsung mencegahnya dengan cara seperti ini. Ketika mereka sudah turun, salah satu napi malah melihatnya. Michael tentu tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan perlawanan sehingga It's back this way. di luar, gubernur meminta Henry agar segera mengirimkan pasukan demi menyelamatkan putrinya. Namun karena Henry menolak dengan alasan tidak sesuai dengan protokol, si gubernur pun langsung menyuruh pasukan militernya untuk segera mengepung lapas saat itu juga. Good call, Governor, bringing in the big guns. I sent you a letter earlier this year. My views on penal reform? And what are they? These inmates don't mess around. Us COs need to get tough. So, You should listen to Captain Bellick and gas the whole block. I do, Governor, but this is still my prison. Pada akhirnya tentara berhasil menemukan keberadaan Sarah yang saat itu masih bersama Michael. Sadar ada titik merah di dada Michael, Sarah langsung menutupinya agar tentara tidak melepaskan tembakan, di mana Michael langsung menunduk tepat ketika Sarah meninggalkan Michael dan para napi lain. Go! Setelah misinya berhasil, Michael kembali ke selnya dan bertemu dengan Burau yang sudah menunggu sejak tadi. Sedangkan Sarah yang juga sudah bebas akhirnya bertemu dengan si gubernur atau ayahnya sendiri yang juga sudah menunggu sejak lama. Come on, are you all right? I told you when you took this job, I knew something like this was going to happen. God, Dad, how about I'm happy to see you alive? Well, sweetheart, I just want you to see what you're doing to yourself. I know. Thanks, Dad. All right. Let's clean this mess up. Tepat ketika semua orang sudah berkumpul dengan pasukan yang mulai berdatangan untuk mengamankan lapas, T-Bag diam-diam menyiapkan benda tajam untuk menghabisi si sipir. Tepat ketika Michael, Abruzzi, dan Burau tidak ada sehingga ya, Michael hanya bisa menatap aksi yang dilakukan oleh T-Bag tanpa bisa berkata apa-apa. Namun meski begitu, Michael tidak bisa terhanyut dalam masalah tersebut dan mulai memikirkan lagi rencana pelarian mereka yang sudah hampir setengah jalan.
Ketika sedang membicarakan rute pelarian, mereka membutuhkan satu lagi lubang buatan yang berlokasi di gulang penjara, dan untuk masuk ke tempat itu, Michael menyuruh Abruzzi untuk meyakinkan sipir agar industri penjara bisa melakukan pekerjaan di gudang seperti beres-beres, renovasi, mengecat, atau apapun itu, asalkan mereka bisa bekerja di sana untuk membuat lubang pelarian. Got to be able to justify it to the bulls now. There's got to be some actual work done in there for me to get in there. If we don't get in that room, we're not getting out of here. Di tengah perbincangan itulah, T-Bag datang untuk ikut berdiskusi. Namun karena semua orang sudah enak dengan orang satu ini, tentu Abruzzi langsung mengajak semuanya untuk bubar, balik kanan, meninggalkan T-Bag yang menyebabkan hati Mungyonya serasa terpotek tanpa bisa berkata apa-apa. What a shame the conversation's over. I won't take that piece of crap along. I won't do it. Me neither. Pak Henry kedatangan tamu istri almarhum sipir yang dihabisi oleh si T-Bag dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Meskipun dapat asuransi dengan nominal yang besar, kehilangan suami tentu tidak bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan uang saja. Sehingga Henry yang tahu makna kedatangan si istri pun langsung menyuruh Bellic agar segera untuk menangkap si pelaku saat ini juga. Don't worry, we'll find him. I want the son of a bitch who did this. You understand? Sepulangnya dari Washington, Veronica mulai merasa takut dengan ancaman yang dia dan Nick dapatkan dari si penelpon misterius. Perdebatan kecil di antara mereka mengundang kenalan Veronica yang bekerja sebagai kepala keamanan dan kebersihan di area distrik tempat Veronica tinggal. Dan setelah dijelaskan jika saat ini Veronica baik-baik saja, si petugas keamanan yang awalnya nyerenteng balik membantu untuk membawakan koper ke apartemen Veronica. Namun ketika hendak membuka pintu, tiba-tiba ketika sedang berduaan bersama Michael, Abruzzi menjelaskan jika mereka bisa bekerja di gudang selama 6 jam sehari, minim penjagaan, sehingga membuat pekerjaan akan jauh lebih mudah. Namun yang masih menjadi kendala adalah tentang bagaimana mereka bisa masuk ke sana jika tidak ada yang harus diperbaiki. Namun meski begitu, Abruzzi akan memikirkan cara dan melakukan yang terbaik agar mereka bisa bekerja di tempat itu. They couldn't find the contractors, so they put the inmates on the job. But the good news is, no guards came around, almost at all. Can you get us in there? Tak lama, datanglah T-Bag dengan pacar barunya untuk meminta kartu anggota industri penjara agar ia juga bisa ikut bekerja bersama yang lain, karena jika tidak, maka ia akan ketinggalan informasi terkait rencana pelarian Michael CS, dan jika Abruzzi menolak, maka T-Bag akan mengancam melaporkan pelarian tersebut sehingga tidak ada satupun dari mereka yang akan berakhir dengan bahagia. You'll take a little walk, tell them for yourself, right? And I'll be out of here for good. If I go down for killing Bob, believe me, I'm gonna take a little walk a mile. Tell them about that hole you got behind your toilet. How about that PI card? Singkat cerita, Michael CS disuruh untuk memindahkan beberapa barang ke dalam gudang, sehingga di sanalah letak kesempatan untuk melihat bagaimana kondisi gudang tersebut. Namun ketika pintu gudang dibuka, ternyata What the hell are you doing here? ya, ternyata gudang yang katanya tidak terpakai ini digunakan sebagai ruang istirahat para sipir. Mereka tentu menemui jalan buntu karena tidak mungkin harus bertindak macam-macam di depan kandang macan. Namun ketika sedang berdiskusi, semua mata langsung tertuju pada Cooper yang bisa keluar masuk dengan bebas ke tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Sehingga itu berarti Cooper menjadi salah satu orang kepercayaan para sipir, atau dengan kata lain, mereka harus membawa Cooper melarikan diri karena memang untuk saat ini mereka sangat membutuhkan bantuannya. Which means we got to get him on board. We got a guide Boy Scout. Ketika sedang beristirahat, Michael yang melihat Cooper duduk sendirian lantas menghampirinya untuk bertanya apa yang sedang dia lakukan. Cooper menjawab jika kucingnya hilang tepat di hari penguncian sedang terjadi. Di mana perbincangan mereka semakin memanas ketika Cooper menanyakan alasan mendatanginya, apakah untuk mengajaknya kabur atau tidak. Karena jika itu yang Michael inginkan, maka Cooper akan langsung menolak dan tetap akan menerima hukumannya meski itu berarti sampai dia mati. Interesting story. Interesting man. I hope you weren't hanging this whole escape on that money, because I'm not the one in possession of it. Thanks for the invite.
Michael menceritakan penolakan Cooper untuk ikut melarikan diri sehingga pelarian mereka tentu akan gagal total jika tanpa Cooper bersamanya. Dan untuk bekerja di gudang, Michael masih bingung dengan apa yang harus dia lakukan sampai akhirnya Sukri memberitahu jika Michael bisa membakar gedung itu menggunakan teko elektrik, membiarkannya menyala tanpa diisi air, membuatnya meledak sehingga dapat menimbulkan kebakaran. And what does he want? He's gotta want something. Everybody wants something. Seolah mendapat pencerahan, Michael langsung mencari kucing milik Cooper dan mengembalikan pada pemiliknya. Namun meski begitu, Cooper tetap menolak jika dia diajak untuk melarikan diri. Michael menjelaskan jika niatnya ke sana bukan untuk itu, melainkan agar Cooper meletakkan sebuah teko tertentu di dalam gudang, membiarkannya menyala di waktu tertentu, dan meninggalkannya seolah tidak terjadi apa-apa. Michael, I'm grateful for this. I really am. Thanks though, really. Suatu hari Burau dibesuk oleh Junior untuk menceritakan tentang kesedihannya akan ditinggal pergi oleh Burau, di mana Burau yang terenyuh akan perkataan Junior akhirnya jujur terkait kesalahannya sebelum dipenjara. Namun meski begitu, Burau mengaku jika dia tidak membunuh siapapun, atau dengan kata lain, dia dikambing hitamkan oleh seseorang yang dia sendiri tidak tahu siapa orang itu. Veronica's working my case, and I got a reporter coming today who actually believes I'm innocent. You gotta have faith, kid. Tanpa Burau sadar, Paul dan Daniel sudah mencelakai Nick dan Veronica, di mana Paul sendiri berharap jika Burau segera menerima pesan terkait kecelakaan yang dialami oleh Veronica, memaksanya untuk pasrah pada hukuman mati ini agar orang-orang terdekat Burau tidak harus menjadi korban atas keegoisannya. You're thinking too much. Yeah. Ya, rupanya Nick dan Veronica masih hidup meski dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Veronica tentu merasa frustasi dengan sosok orang yang sudah kelewat batas dengan mencoba untuk menghabisi mereka berdua, di mana si petugas keamanan yang secara kebetulan membuka pintu sudah pasti mati dalam ledakan kemarin. Veronica awalnya berencana untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, di mana Nick yang tahu jika lawan mereka lebih tinggi dari polisi tentu menolak usulan tersebut, dan yang bisa mereka lakukan untuk saat ini adalah bersembunyi, pura-pura mati, dan memikirkan langkah selanjutnya dengan tenang tanpa gangguan dari si misterius. Kemudian Nick membawa Veronica ke rumah ayahnya di tempat tersembunyi di pinggiran kota, berharap tempat itu aman untuk mereka tinggali dalam beberapa hari ke depan. Now we go to the authorities and all we're gonna be doing is broadcasting to them that we're still alive. And then we got their target right in our backs again. We can't hide forever. I think I know a place we can, at least for a little while. Tak lama setelah kepergian sang anak, Burau kembali mendapat kunjungan dari seorang jurnalis wanita yang katanya akan menuliskan kisah Burau yang dikambing hitamkan atas kasus kematian kakak dari si wakil presiden. Yang baru saja bertemu, si jurnalis itu langsung menyerang mental Burau dengan beberapa kata yang sangat menyayat hati. Dan sebelum pergi, si jurnalis juga sempat mengancam Burau terkait keselamatan keluarganya, berharap dia berhenti melawan jika tidak ingin keluarga, mantan istri dan anaknya tidak menjadi korban keegoisan si Burau ini. Who are you? One Burroughs is gonna die. Who are you? Who are you? Ya, rupanya Daniel pergi ke rumah Junior untuk menjemputnya dan akan dibawa ke sebuah fasilitas penjara remaja, di mana Daniel sendiri mengaku sebagai bagian dari tempat itu, dan sebelum membawanya, dia akan melakukan survei lokasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah tempat ini cocok dan sesuai untuk masa percobaan Junior. Gotta get started. Tak lama, ibu dan ayah tiri Junior pulang sehabis berbelanja. Daniel langsung menodongkan senjatanya ke arah si ibu tanpa memberikan aba-aba terlebih dahulu, sehingga Junior yang menyadari hal itu langsung melemparkan telepon rumah yang dipegangnya ke arah Daniel, sehingga Junior langsung melarikan diri lewat jendela tepat ketika si ibu mencoba untuk melaporkan kedatangan Daniel kepada polisi. Namun baru saja keluar dari rumah, ia malah dihadang oleh Paul yang rupanya juga berada di sana menunggu Junior. Kalau Daniel gagal mengamankannya dan ketika Junior akan menelpon polisi, Paul sudah siap dengan senjatanya untuk menembak Junior, tetapi Come on. I'll take you out of here!
Tanpa alas kaki, Junior segera pergi dari rumah sebelum Paul dan Daniel berhasil menangkapnya, dan dengan tenang Paul menghubungi Junior agar segera menyerahkan diri karena jika tidak maka kematian kedua orang tuanya akan menjadikan Junior tersangka, di mana Paul dan Daniel sudah membuat skenario agar seolah-olah Junior yang telah menghabisi kedua orang tuanya. I just don't think you're gonna have much luck. No one's gonna believe that. Yes, they will. We can help you, LJ, with the only hope you got. Benar apa yang Paul katakan, Junior kini dijadikan sebagai tersangka atas kasus kematian kedua orang tuanya bukan tanpa alasan. Polisi sudah menemukan sidik jari Junior pada gagang senjata yang digunakan oleh Paul, dan berita tersebut kini sudah sampai ke telinga Burau lewat Henry yang langsung memberitahunya. Burau meminta Henry untuk setidaknya membiarkan dia menelpon Junior meski hanya beberapa menit saja. Namun karena status buronnya itu, Burau tidak bisa menghubungi si anak. Bukan Henry tak mau, tapi dia sendiri tidak ingin menambah masalah Burau, karena jika Burau menghubungi si anak maka dia akan dianggap sedang berkomplot dengan anaknya sendiri yang menjadi kepala, sedangkan Junior adalah eksekutornya. I'm sorry. Warden, please. Ketika sedang dalam pelarian itulah, Junior samar-samar mengingat kejadian tadi siang, dan yang menurut Paul, jika Junior akan menelpon polisi, rupanya saat itu dia sedang akan memotret Paul dan langsung menyimpannya sebagai barang bukti kalau nanti dia berhasil ditangkap oleh kepolisian. Paul dan Daniel sendiri pergi ke tempat ibu wakil presiden untuk melaporkan progres pekerjaannya yang belum selesai sampai saat ini, di mana si wakil yang kesal tapi harus terlihat berwibawa pun menyemangati kedua pas pampresnya agar segera menyelesaikan masalah tersebut. You're doing it for your country. Setelah semua orang kembali ke dalam selanya masing-masing, Cooper dihampiri oleh Bellick yang mencoba untuk membujuk Cooper agar membocorkan siapa dalang di balik kematian sipir ketika penguncian, karena menurut saksi mata, Cooper lah orang yang paling tahu siapa dalangnya itu. Namun Cooper yang ingin hidup tentram di penjara tanpa mempunyai musuh baik sipir atau napi lain, tentu meminta dengan sangat agar Bellick tidak menempatkannya dalam posisi ini, karena seperti yang semua orang tahu, jika Cooper melaporkan si pembunuh, maka napi lain akan sangat memusuhinya dan menganggap jika dia adalah mata-mata sikut penjara. Who killed Bob before I leave this cell? Our friendship goes with it. Mendengar apa yang Cooper katakan tentu membuat Bellick merasa sangat kesal, sementara T-Bag si pelaku sedang bermain tatap-tatapan dengan Abruzzi yang sedari tadi memperhatikannya, sehingga semakin jelas terlihat tingkat permusuhan antara mereka berdua. Tepat setelah Cooper mandi dan hendak akan memasuki sel, tampak beberapa napi berada di lawang sambil menatap kematian kucing kesayangan Cooper, dan betapa marahnya Cooper ketika melihat si kucing mati dengan Bellick yang sedari tadi menatapnya dari lantai atas seolah memberitahu jika macam-macam dengan sosok Bellick maka dia akan bernasib buruk seperti yang si kucing alami, di mana mereka terlibat aksi saling tatap dengan menyimpan kemarahannya masing-masing. T-Bag sendiri pergi menemui salah satu temannya untuk meminta bantuan agar mengaku sebagai pembunuh sipir beberapa waktu lalu, di mana si rekan yang tak ingin terlibat masalah dengan sipir tentu menolak permintaan si T-Bag karena dia sadar dengan konsekuensi yang nantinya akan dia dapatkan. You ain't mad, are you? Man. Tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Michael, Cooper yang kesal dengan Bellick pun lantas melakukan apa yang Michael inginkan, membawa sebuah teko elektrik dan mengambil sebatang udud yang Bellick miliki. Di ruangannya, Sarah terlihat sedang melihat berkas-berkas milik Michael. Tampak ia sangat tertarik dengan si Michael, apalagi dengan rahasianya yang sangat besar tentang bagaimana dia bisa masuk ke dalam penjara, apalagi setelah melihat riwayat pendidikan Michael yang merupakan seorang magister sains, sehingga tidak mungkin baginya untuk berada di tempat ini dengan alasan melakukan perampokan, karena berdasarkan data yang konkret, seorang magister apalagi di bidang sains seharusnya tidak akan kesulitan uang sampai harus melakukan perampokan. Maybe because he's one guy in here I can actually get to. Go home, girl. Good night.
Ketika sedang bekerja bersama Michael, Burrow bercerita jika dia harus segera keluar untuk mencari Junior yang saat ini sedang menjadi buronan. Michael tentu melarang hal tersebut yang besar kemungkinan akan merusak rencana pelariannya, di mana Burrow sendiri berniat untuk menyelinap dengan menggunakan mobil yang selalu keluar masuk penjara. Namun ketika akan beraksi, Michael langsung menghentikan sang kakak saat itu juga. Tak lama berselang, Michael melihat sebuah asap dari arah gudang. Michael tentu langsung menghampiri Cooper untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang Cooper kerjakan. Dan dengan legowo, Cooper mengatakan jika dia tidak melakukan apa-apa. Thanks. I didn't do it for you. Di gudang sendiri, petugas kebakaran dan polisi yang bertugas untuk mengamankan gudang akhirnya berhasil menemukan sumber dari kebakaran barusan yang ternyata diakibatkan oleh sebatang udut yang lupa dimatikan, di mana Henry yang mengetahui jika rokok tersebut adalah milik Kapten Bellick pun berniat untuk memarahinya. Namun tepat beberapa detik sebelum cukupnya berbicara, pacar T-Bag datang untuk memberikan informasi terkait siapa napi yang saat ini sedang dicari oleh Kapten Bellick. Setelah penangkapan itu, T-Bag pergi menghampiri Michael Chase untuk meminta dibuatkan kartu keanggotaan industri pekerja, karena jika tidak, dia yang namanya sudah bersih pun bisa lebih leluasa jika ingin melaporkan rencana pelarian mereka semua. In California? Tell the badge here about it. Because if you don't want to, I certainly could. Lungsing mendengar T-Bag yang terus merengek, pada akhirnya Abruzzi memasukkan si T-Bag atas saran yang diberikan oleh Michael. Dan ketika semua sipir termasuk Bellick sudah pergi, Michael langsung membobok lantai dengan diikuti oleh anggota lain. Dan agar aksi mereka tidak ketahuan, Michael menggunakan semacam karpet untuk meredam suara agar pekerjaan mereka bisa lebih mudah tanpa takut akan ketahuan.